Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita tetap setia, tetap bersemangat untuk terus mencari Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Keadaan di sekeliling kita boleh berubah, tapi kasih Tuhan juga tidak berubah. Ya, walaupun ya kita masih belum boleh beribadah di gedung, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ya. Jangan ada sebagian orang yang berkata, wah Desember ini kelabu atau apapun. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, biarlah kita mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Karena itu mari malam hari ini kita siapkan hati kita. Saya mau menyapa dulu buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Shalom yang ada di luar negeri, di semua benua. Shalom, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kita mau datang pada Tuhan dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mau berkata Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas hidup kami. Bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Mu, dan terus memuji menyembah Engkau. Apapun keadaan di hidup kami mau berkata Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bawa penyembahan kita, katakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang benar. Segala pujian bagi-Mu Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih
berbuat segala kebaikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Engkau penuh kasih karunia kepada kami. Engkau tidak memperhitungkan berapa dalamnya dosa dan pelanggaran kami. Engkau selalu menunggu kami kembali dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Berada dekat-Mu kami menjadi kuat ya Tuhan. Berada dekat-Mu kami menjadi kuat. Sebab Engkaulah yang menopang kami. Ini hati dan hidup kami dan ini komitmen kami malam ini. Tidak akan pernah berhenti. Bahkan tidak akan pernah berakhir kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Lebih lagi katakan tak pernah berakhir Tuhan. Yes, amin. Kasih setia-Mu bagi kami Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Mari angkat imanmu lebih lagi, katakan pada Tuhan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kau segala-galanya Tuhan bagi hidup kami. Kau segalanya Tuhan yang besar. Engkau ajaib, Engkau hebat, kasih-Mu takkan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berakhir di hidup kami, selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, amin. Tak pernah
pernah berhenti, kami pun berharap kepada-Mu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Lebih lagi dengan iman, katakan pada Tuhan, oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, saudara. Apapun persoalan kita, apapun masalah, apapun keadaan kita, harapkan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, kesetiaannya sampai selama-lamanya. Mari harapkan kasih-Nya atas hidup kita. Mari harapkan kebenaran-Nya turun dalam hidup kita. Mari harapkan kekudusan-Nya diberikan bagi kita. Mari harapkan segala yang terbaik Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mari harapkan agar tangan-Nya memberikan kita kekuatan untuk hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Nya. Kami semua membawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika kami bersepakat dengan firman-Mu, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ayo kita deklarasikan dengan iman, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan selalu pasti menepati janji-Mu. Iman kami percaya Tuhan, kami bersepakat dengan Engkau. Yes Lord Jesus, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap pada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu Tuhan kami yang besar tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan layakkan kami. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, kita akan melanjutkan firman Tuhan malam hari ini, dan saya percaya kita semua tentunya semakin hari semakin rindu untuk mengerti kebenaran, semakin hari semakin ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan. Iya, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin membacakan satu kesaksian dulu. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya mau bersaksi. 3 tahun yang lalu saya kena sakit MAH. Entah itu sakit karena dosa atau karena kuasa gelap. Memang pernah saya ada masalah dengan seseorang, dan sejak itu saya jadi sakit-sakitan dan rasa takut yang mendalam menghinggapi. Saya sudah ke dokter spesialis, tapi hasilnya tetap sama. Sakitnya aneh, di dada sebelah kiri saya sering sakit, padahal saya sudah check up jantung, semua paru-paru, dan hasilnya tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya saya berhenti, nggak minum obat dan tidak ke dokter lagi. Berat badan saya turun jadi 47 kg Bu, padahal dulu saya 55. Lumayan ya turunnya ya. Saya hanya berdoa memohon mujizat dari Tuhan. Kalau saya sakit karena dosa, saya mohon pengampunan. Tapi kalau sakit saya ini memang karena kuasa gelap yang dikirim dari seseorang, saya berdoa. Saya patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap pagi jam 5 pagi saya sudah sujud di lantai memohon agar Tuhan memberikan kemenangan dari kuasa roh-roh jahat. Sesuai dengan petunjuk Ibu Debbie, saya harus tetap berdoa sampai Tuhan memberi mujizat. Puji Tuhan, akhirnya saya sekarang sudah sembuh Bu, dan juga berat badan saya sudah mulai naik kembali menjadi 54 kg. Tuhan Yesus baik, selalu memberi mujizat pada orang yang berharap padanya. Terima kasih sekali ya Bu, puji Tuhan. Sekian kesaksian saya mohon dibacakan kesaksian ini. Amin, puji Tuhan. Ya saudara, orang yang mau sungguh-sungguh terus berserah dan berharap pada Tuhan itu akan mengalami ya mujizat. Bayangkan dari 3 tahun yang lalu sakit MAH. Jadi buat orang-orang yang sakit MAH, ini saya banyak sekali menerima WA orang yang sakit MAH. Ya, saudara, memang ya sakit MAH, sakit lambung itu semua berasal dari pikiran.
Ya, karena ya mah itu lambung itu tetap tempat duduk perasaan. Jadi kalau kita perasaannya itu ya stres, tertekan, takut, kecewa, nah itu biasanya larinya itu ke lambung atau mah. Ini bisa menjadi kesaksian bagi semua saudara yang mengalami sakit mah. Ya, jadi ibu ini bersaksi sejak dari 3 tahun yang lalu itu dia kena sakit mah. Memang ya saya pernah ada masalah dengan seseorang dan sejak itu sakit-sakitan. Jadi kita bisa melihat di sini ternyata ya efeknya pertama kali karena ada masalah dengan seseorang. Nah, mungkin di situ timbul kekecewaan atau ya kepahitan atau apapun bisa jadi yang akhirnya mempengaruhi perasaan kita. Jadi saudara, makanya benar firman Tuhan itu berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, tapi semangat yang patah itu bikin osteoporosis, mengeringkan tulang. Jadi di sini dia berkata bahwa setiap pagi jam 5 ya saya sudah bangun ya, seperti yang Ibu Debbie bilang, dia bilang ya kita harus terus berdoa sampai mujizat terjadi. Ya, saya juga memohon ampun kalau dosa itu, kalau sakit ini terjadi karena dosa. Tapi kalau karena kuasa kegelapan saya ikat, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ayo saudara, saya percaya akan semakin banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan. Ibu ini tidak pernah menelpon saya, tapi dia setia mendengar mesbah doa dan mesbah syukur. Ya, biarlah kita juga semua boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan mujizat bagi orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia dan mau sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Baik, kita akan teruskan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sekarang sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-8. Ya, Yeremia pasal yang ke-8 saudara, ya. Ayat yang ke-8 sekarang, ya, sudah sampai ayat yang ke-8, ya. Firman Tuhan berkata begini. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya kamu pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kita kemarin sudah melihat dan sudah membaca saudara, ya, firman Tuhan bahkan berkata, burung bangau mengerti kapan dia harus kembali. Ya, bahkan dikatakan burung pertekukur tahu kapan dia harus balik lagi ke sarangnya. Tetapi umatku ya tidak pernah mau kembali untuk bertobat. Umatku tidak tahu. Ya, mereka sudah buta terhadap hukum-hukumku, kata Tuhan. Mereka tidak lagi mempedulikan hukum-hukumku, kata Tuhan, dan tidak mendengarkan firmanku. Ayat yang ke-8 berkata, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana? Ya, dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat ya sudah membuatnya menjadi bohong, ya. Saudara, mereka berkata mereka itu bijaksana. Ya, padahal mereka berkata mereka memiliki Taurat Tuhan. Tapi sesungguhnya hanya kepalsuan yang ada dalam kehidupan mereka karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau berbalik. Tuhan menanti kita mau kembali, ulang-ulang selalu saudara. Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali kita berbuat dosa. Tapi Dia selalu menunggu kapan kita mau kembali berbalik untuk bertobat dan hidup di dalam kekudusan dan menghormati Tuhan dalam hidup ini. Ayat yang ke-9 berkata, orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Saudara, firman Tuhan berkata di sini, ya, bahkan orang yang bijaksana pun akan kehilangan kebijaksanaan ketika dia tidak tunduk dan taat pada firman. Ya, bagaimanakah kamu berani berkata bahwa kamu bijaksana? Bahwa hukum-hukum Tuhan ada padamu? Ya, bahkan orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Jangan pernah menolak Dia yang berfirman. Jangan pernah menolak firman Tuhan dalam hidup kita. Orang yang menolak firman Tuhan artinya orang yang tidak mau melakukan firman, yang terus hidup di dalam dosa dan tidak mau peduli kepada hukum-hukum Tuhan. Ayat ini berkata, saudara, ya,
Di manakah kebijaksanaan jika kita tidak menurut? Orang itu kalau tidak melakukan firman ya sudah, kelakuannya nggak ada sedikit pun bijaksananya. Tapi orang yang menuruti firman itu akan menjadi bijaksana sekalipun dia nggak sekolah. Perhatikan saudara. Orang yang pintar di hadapan Tuhan bukan orang yang lulus S1, S2, S3, S10 ya. Orang yang pintar di hadapan Tuhan, orang yang sukses di hadapan Tuhan itu orang yang taat pada hukum-hukum Tuhan. Walaupun kita memiliki gelar yang seabrek, kalau kita tidak taat pada firman, kita bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Orang yang mau berjalan dalam jalan kebenaran, mereka adalah orang-orang bijaksana. Makanya saudara lihat ya. Orang Kristen yang sudah tua tuh banyak. Ya, tetapi yang dewasa dalam iman itu hanya sedikit. Kita ini dewasa di hadapan Tuhan bukan dilihat dari umur. Ya, tapi kedewasaan iman kita terlihat ketika kita taat enggak kepada firman. Walaupun orang masih muda, kalau dia taat pada firman itu dikatakan dewasa rohani. Tapi walaupun umur sudah tua, kalau tidak taat pada firman, kelakuannya kayak anak-anak, kelakuannya tidak berubah, mabok, minum, ya selingkuh, marah-marah ya saudara, itu sama artinya dengan orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan, tidak bijaksana. Mari kita memiliki kebijaksanaan dengan cara apa? Tunduk dan taat pada firman dan hukum-hukum Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Iya, jadi ayat ini sangat mengerikan saudara. Ketika Tuhan itu murka, ya dikatakan istri-istri mereka akan diberikan pada orang lain, ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya hanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Ya, dari umat Tuhan, dari jemaat yang besar, yang kecil, nabi, imam, semua hanya mencari keuntungan dan tidak pernah mempedulikan kebenaran. Semua hanya mengejar apa yang menjadi kesenangan diri dan tidak peduli kepada kebenaran dan hukum-hukum Tuhan. Ya, dan Tuhan itu murka saudara. Ayat yang ke-11. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Ya, jadi ini diulangi lagi saudara ya. Ini kita sudah pernah baca yang dulu di ayat pasal yang sebelumnya. Tuhan mengulangi lagi. Mereka berkata ya bahwa ya mereka mengobati luka umat Tuhan dengan berkata ya tidak akan terjadi apa-apa, ya akan ada damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Jadi mereka memberikan rasa damai yang palsu, menjanjikan rasa damai yang palsu. Ya, para imam dan nabinya, padahal umat Tuhan sudah jauh melenceng dari apa yang benar. Tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan memberitahu umat. Kalau mereka salah, kasih tahu salah. Mereka benar, ya benar. Itu artinya kita tidak punya kepentingan. Ya, kita harus berkata ya jujur sesuai firman. Makanya saya juga kalau ada orang tanya pendapat ya saya kasih tahu yang benar ya. Mau itu mengenakkan dagingmu, mau tidak mengenakkan dagingmu, itulah firman. Ya, jangan memberi janji-janji palsu, apalagi rasa damai yang palsu padahal umat itu sudah dalam keadaan kritis secara rohani. Tapi masih diberi janji-janji palsu, pasti akan diberkati, Tuhan akan melipat gandakan, Tuhan akan memberkati, tahun ini tahun berkat. Sorry, kalau hidupmu tidak dalam perkenanan Tuhan, kalau hidupmu tidak ada dalam kekudusan, untuk apa saudara berkat-berkat itu? Kita menikmati berkat ketika kita sudah ada dalam perkenanan Tuhan, oke. Tapi jangan menjadi umat yang salah hanya mengejar berkat, mujizat, padahal hidup kita tidak sesuai firman lagi. Ya, maaf, makanya saya tidak akan memberikan firman yang mengenak-enakan telinga. Percaya bahwa tahun depan tahun berkat, tahun pelipat gandaan. Maaf, ini tahun-tahun pertobatan.
Ini tahun-tahun pemurnian. Jangan dengar yang janji-janji palsu. Tuhan kita Tuhan yang sanggup memberkati, iya, yes, dan segala sesuatu Dia sanggup lakukan. Tetapi mari kita mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bertobat. Bertobat, tinggalkan dosamu, tinggalkan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Bagi Tuhan memberkati hidup kita tuh masalah gampang, dan Yesus berkata bukan itu yang kita cari. Yesus berkata, ya, kalau engkau di dunia ini hanya mencari harta, kekayaan, uang, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu kalau kamu itu membutuhkan semuanya itu, dan Bapamu itu pasti mencukupi. Karena itu Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayo bertobat saudara. Iya, bertobat. Mari kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan, bertobat. Memohon perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya dengar yang enak-enak saja. Kita mau dengar sesuatu yang keras agar kita bertobat dan berkenan. Ayat 13, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu. Ya. Dan tidak kenal noda mereka, sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Ya, ayat yang 13. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Jadi saudara, bayangkan Tuhan berkata, aku mau memungut hasil mereka. Ya, tapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, daun-daun sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Saudara, apa yang Tuhan cari dari hidup kita, apa yang Tuhan minta dari iman kita tidak lain yaitu buah. Buah yang Tuhan cari, buah apa? Buah pertobatan. Menjadi Kristen sejati itu adalah menjadi Kristen yang berbuah. Di dalam apa? Mungkin saudara bertanya, buah apa? Buah perubahan hidup, buah perubahan karakter. Tuhan mau kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, yang Tuhan cari dari hidup saudara dan saya itu adalah buah. Tapi umat ini dia berkata, aku datang kepada pohon anggur, pohon anggurnya nggak ada buah. Aku datang pada pohon aranya juga tidak ada buah. Yang aku dapat hanya apa? Daun-daun yang sudah layu, mati. Kalau hidup kita ini tidak berbuah di hadapan Tuhan, artinya apa? Karakter kita tidak berubah, maka kita di hadapan Tuhan itu Kristen yang mati. Walaupun kita masih hidup, tapi kita sudah layu. Karena tidak ada didapati buah dari hidup kita. Ya, saudara, apa yang Tuhan tuntut dari iman dan kekristenan kita? Cuma satu, buah yang kita hasilkan. Ya, buah yang kita tunjukkan dari kehidupan kekristenan kita. Ada damai sejahtera, sukacita, ya, bahkan ada ketenangan di hidup ini, ada percaya. Ya, kita yang dulunya mabok sekarang gak mabok lagi, kita yang dulu merokok sekarang tidak merokok lagi, kita yang dulu ya pemarah sekarang gak marah lagi, kita yang dulu bersinah sekarang tidak bersinah lagi, kita yang dulu tukang selingkuh sekarang gak selingkuh lagi. Itu yang Tuhan cari, ada buah yang dihasilkan. Kenapa kita berbuah? Karena kita menuruti firman Tuhan. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk menasehati kita, bahkan bukan cuma itu saja, untuk merubah kelakuan. Jadi firman Tuhan itu sangat berguna kalau kita mau melakukannya. Jangan sampai Tuhan mendatangi kita dan Dia tidak mendapatkan buah apapun di hidup kita karena kita gak pernah berubah. Mari kita mulai berubah saudara. Mari kita mulai berubah menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kita harus mengalahkan kedagingan. Memang tidak mudah, tapi kita harus menunjukkan buah pertobatan supaya orang melihat hidup kita tidak lagi sama. Ya, waktu kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, baru disitulah Tuhan memberkati hidup kita. Nah, itu yang benar. Jangan kejar berkat terus, hidupnya belum berkenan.
Ya, mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan Tuhan memberikan kita hikmat dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalami perubahan hidup. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dalam hidup kami mau sungguh-sungguh percaya. Kami mau sungguh-sungguh berharap akan kuasa-Mu Tuhan yang besar. Memampukan kami untuk terus berjalan dalam perkenanan Tuhan. Memampukan kami untuk terus berjalan dalam pertobatan, meninggalkan setiap dosa dan yang tidak berkenan. Dan boleh menghasilkan buah di hidup kami, karena ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Engkau mencari buah pertobatan yang kami hasilkan di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau berserah pada Tuhan. Kami mau yakini dengan iman kami punya Tuhan yang besar. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu di hidup kami Tuhan, agar kami mengalami rancangan kebahagiaan itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dengan iman katakan pada Tuhan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau bersepakat dengan firman Tuhan agar kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami tidak ingin Tuhan mencari buah di hidup kami dan Engkau tidak menemukan buah itu. Kami mau berbuah Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Kami mau menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan bahkan oleh sesama kami. Ampuni kami selama ini kalau kami tidak ada di dalam jalan-jalan-Mu, tapi hari ini Bapa kami datang. Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami, mampukan kami untuk terus berbuah di dalam Engkau. Segala hal yang tidak berkenan biar kami buang itu dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa-Mu Bapa, untuk boleh sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu di tengah keluarga, rumah tangga kami, pernikahan kami, suami, istri, anak-anak. Semuanya boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, anak-anak hidup dalam takut Tuhan, diberkati dalam sekolah mereka, kuliah, dalam pekerjaan. Bahwa rumah tangga kami berkenan, bahkan jodoh anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan mereka Bapa untuk Engkau pakai Tuhan. Biarlah para istri menjadi penolong yang sepadan, menjadi pendoa. Tuhan terus memberkati Bapa, keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami, yang kami kasihi di usia senja mereka, beri damai sejahtera dan sukacita dan pertobatan senantiasa. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan, bahkan para single parent juga tidak ditinggalkan mereka bersama dengan Tuhan. Bahkan semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Sakit apapun Tuhan, malam hari ini kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, Engkau sanggup menyembuhkan. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak di dalam nama Yesus. Mari saudara, Engkau letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya ada kesembuhan. Aku imani Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, terutama menyembuhkan jiwa kami, supaya tidak ada kekecewaan, kepahitan atau apapun yang tidak berkenan. Sembuhkan Tuhan. Bahkan yang sedang terinfeksi COVID hari-hari ini, Tuhan lawat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Kau terus memberkati setiap anggota keluarga kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang beban yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, rokok, minuman keras, percabulan, judi, narkoba, bahkan yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ini semua memperbudak hidup kami. Dosa adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup kami. Kami mau buang itu semua Bapa, dan kami mau belajar hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa untuk sungguh-sungguh hidup melakukan firman-Mu. Bagi setiap mereka yang sudah SMS, yang sudah telepon, yang sudah WA, Tuhan jamah dan lawat. Biarlah Bapa mereka juga boleh mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Biar mereka berseru pada Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan secara pribadi. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Lawatan Tuhan boleh tercurah atas bangsa kami Indonesia yang hari ini tadi sudah melakukan pilkada serentak. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menentukan setiap pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari kecurangan, kekacauan, dijauhkan dari kerusuhan apapun. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam menjalankan tugas mereka. Perlindungan Tuhan sempurna, terutama dari niat-niat jahat orang yang ingin menjatuhkan Tuhan. Kami halau di dalam nama Yesus, Engkau yang melindungi Tuhan. Bahkan kami percaya tangan Tuhan berkuasa. Perlindungan-Mu sempurna bagi anggota keluarga, bahkan semua kabinet-kabinet yang mendukung pemerintahan. Tuhan juga sertai. Dengan roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi, cinta uang, bahkan juga TNI Polri dalam satu kesatuan. Kami tolak segala roh perpecahan, terutama orang-orang yang ingin merusak damai sejahtera di atas bangsa ini. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Shalom Indonesia, damai-Mu tercurah bagi Indonesia. Berkati Tuhan untuk semua umat-Mu yang ada di atas bangsa ini yang terus berseru-seru kepada-Mu. Engkau mendengarkan seruan kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang terbaik. Bahkan di bulan Desember ini pun kami tidak berkecil hati. Mungkin kami tidak bisa merayakan Natal di gedung-gedung, tetapi sukacita Natal tidak akan pernah bisa diganggu oleh apapun. Sukacita Natal, sukacita keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami tidak tergantung oleh tempat kami beribadah. Kami justru bersyukur bulan ini kami masih boleh merayakan Natal, kelahiran Kristus di hati kami. Justru Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa satu perenungan bagi kami bahwa kami harus semakin bersyukur Tuhan masih memelihara dan menyertai kami. Bahkan biarlah Tuhan senantiasa damai Natal itu boleh ada dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan semua mereka yang ada di bangsa-bangsa yang terus berdoa, tidak pernah lelah Tuhan untuk terus berdoa. Kami berdoa untuk semua yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Kami tolak segala virus corona ini. Berkati para tim medis, perawat, dokter yang terus bekerja. Tuhan memberkati di seluruh dunia. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai setiap kami. Biarlah kami terus berjaga-jaga dalam iman dan mentaati semua aturan pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat malam hari ini. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan-Mu dan hidup-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada saudara, teman, atau siapa saja supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.